Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pendadaran mandiri, persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada Minggu 19 Juni 2022. Dan bahan pendadaran didasarkan dari Roma, pasal 15, ayat 1 sampai dengan ke-6. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa bekerja, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dan kesegaran atas kami, sehingga segala perkara dan masa boleh kami lewati dan kami menemukan berkat-Mu yang besar. Maka kami percaya dalam renungan hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang didasarkan dari Roma pasal 15, kami yakin kebenaran-Mu berbicara atas kami, mengokohkan kami untuk menikmati, merasakan, dan mengingat akan setiap cinta dan kasih-Mu yang kekal melalui tubuh dan darah-Mu yang telah Kau korbankan untuk kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-6, demikian sabda Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan. Mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Tema pendadaran mandiri, persiapan perjamuan kudus, Minggu 19 Juni 2022 adalah Ayo Rukun. Kita pernah mendengar ungkapan, rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Tentu kita semua sudah paham. Dengan kerukunan akan membuat sentosa. Artinya apa? Semuanya menjadi lestari, menjadi baik, menjadi indah, menjadi bahagia, menemukan kekuatan bersama, topangan, dan lain sebagainya. Sementara cerah atau ada konflik, ada ketegangan, terus kemudian ada gontok-gontokan, justru membuyarkan semuanya. Ungkapan ini selaras pula dari teks yang kita renungkan. Bahwa sesungguhnya kita paham bahwasanya ketika berelasi dengan yang lain itu tidak mudah. Perlu ada upaya-upaya yang harus kita lakukan agar kita terus bisa berdamai, berdialog, bersahabat, dan hidup bersama dengan yang lain. Tapi kembali, bukankah ini hal yang tidak mudah? Di dalam keluarga saja, bisa jadi antara pasangan hidup ya sering berkonflik, dengan anak-anak juga, antar anak-anak juga. Untuk itulah
Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-6 memanggil kita untuk mengharmonisasikan dari setiap kebenaran firman-Nya menjadi dasar untuk kita. Sesungguhnya panggilan kita apa sih? Jelas dalam teks ini. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kuat. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Berarti semuanya baik, sempurna. Termasuk dalamnya kekuatan, di mana Tuhan hadirkan kuasa itu atas kita. Tapi kemudian yang terjadi, kenapa ada cerah? Kenapa ada konflik, ada ketegangan yang merusakkan semuanya? Kembali pula, itu hanya persoalan sudut pandang. Hanya persoalan kemudian kebiasaan. Hanya persoalan apa? Pengelolaan diri tubuh jiwa roh kita yang tidak maksimal atau tidak sempurna. Maka kebenaran firman Tuhan melalui Roma 15 ini menegaskan dan meneguhkan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang kuat. Yang apa? Yang mampu untuk mengusahakan semuanya dengan baik. Tinggal bagaimana kita berpikir dengan baik, cara pandang yang baik, hati yang baik, perasaan yang baik. Apakah bisa? Bisa. Lalu syaratnya seperti apa? Kita perhatikan ayat pertama dan kedua. Dijelaskan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Artinya apa? Bahwa pada sisi yang lain kita bisa kuat, tapi pada sisi yang lain kita bisa lemah. Bahwa kita hidup bukan karena kekuatan kita sendiri. Bukankah kita membutuhkan komunitas di sekitar kita? Pada baju ini bukan saya yang membuatnya, bukan saya yang menjahitnya, memintalnya dan lain sebagainya. Kesadaran spiritual inilah yang kemudian kita bisa memberikan penghargaan. Saatnya kita bisa kuat, tapi pada saat yang lain kita bisa lemah. Bahwasanya kesempurnaan itu juga membungkus kekuatan dan kelemahan. Yakinlah jika kemudian kita tadi mengupayakan diri, memberikan perhatian kepada sesama dan lain sebagainya, itu akan menjadi berkat bagi yang lain. Tapi pada sisi yang lain, di saat kita lemah dengan kesadaran diri kita juga akan kemudian dibantu, ditolong oleh yang lain. Kita sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa kehadiran yang lain. Maka teks ini mengundang kita menegaskan. Mari kita bersama memikirkan dengan penghargaan yang penuh bahwa yang lain itu sesungguhnya bernilai untuk diri kita. Maka inilah yang menjadi pesan pertama bagi kita. Panggilan kita mengupayakan diri untuk memberikan perhatian kepada yang lain. Dengan apa yang kita miliki. Dan yakinlah pada sisi yang lain dalam kelemahan kita juga akan ditolong dan mengharapkan pula bantuan dari yang lain. Untuk itu, mari hargai yang lain dalam kehidupan bersama. Dengan cara apa? Membangun kerendahan hati, terbuka, mau berdialog, mau mendengar, disebutkan saling menguatkan, tidak mencari kesenangan sendiri, memperhatikan dan peduli kepada yang lain. Persis gambarannya seperti Kristus. Dia tidak mencari kesenangan sendiri dan enak-enakan di surga, tidak. Tetapi turun ke bumi. Untuk apa? Demi mengembalikan ciptaan yang sungguh amat baik itu dalam kesempurnaan berkat dan keselamatannya. Yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebab segala sesuatu ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi, kita meneladan pada siapa? Tentu pada Kristus Yesus.
Bukankah Tuhan itu yang datang dari sorga turun ke bumi? Justru direspon oleh beberapa orang dengan tidak baik. Tetapi apakah Tuhan Yesus mundur? Tidak. Terus maju dalam pelayanannya. Dan kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Menandakan apa? Kehadirannya nyata. Bahwa ia memberi janji pula bahwa ia akan datang kembali. Ketika ia menjanjikan ia datang kembali, apakah kemudian dunia menjadi kosong tanpa kasihnya, tanpa kuasanya? Tidak. Bukankah nanti ada peristiwa Pentakosta yang menandakan kehadirannya secara penuh pula terus-menerus oleh karya Roh Kudus. Ia ingin merangkul semuanya. Ia ingin kemudian semuanya menjadi baik dalam satu kesatuan, menjadi manusia yang berharga, yang punya martabat, yang diciptakan baik itu. Untuk itulah jadi pesan yang kedua. Mari kita belajar dari kehidupan yang telah kita jalani. Supaya di setiap hal yang kita pelajari, kita menemukan kebermaknaan. Bahwa Tuhan sudah merangkul kita. Kebaikannya menjadi berkat untuk kita. Maka kita diutus menemukan pengharapan itu, menemukan pelajaran itu supaya kita bisa menghargai sesama dalam kehidupan di dunia ini. Dengan penghargaan itulah segala sesuatu kemudian paling tidak hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh, yang tidak penting, yang seringkali menjadi pemicu dalam sebuah konflik bisa kemudian dihilangkan. Kenapa demikian? Jika kita terus mengupayakan hal yang baik, maka yakinlah itu akan meneguhkan kita dalam pengharapan, dalam ketekunan, dalam penghiburan. Ketika kita bersama-sama, kita akan menemukan kekuatan. Tapi ketika kita sendiri dan merasa paling berharga dan justru menghindar dari sebuah komunitas, kita akan merasa sunyi, sepi, bahkan mungkin kita menghakimi diri dan kita merasa bahwa kita tidak berharga. Justru bersama dengan yang lain ketika saling memberi, saling berbagi, saling memperhatikan, kita akan menemukan kebermaknaan. Justru dalam kerukunan, kita mendapatkan berkat yang besar itu. Dan paling tidak, kita saling menemukan keberhargaan hidup itu. Persis ketika Kristus hadir, bukankah membuat kita berharga? Ia tidak menjauh, tapi ia hadir di tengah-tengah kehidupan para murid dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ia tidak menjauhkan kasihnya atas kita. Dan inilah menjadi pengharapan kita bersama. Dan sebagai penutup, mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo rukun. Satu hati, satu suara. Angel memang. Angel sekali. Berat sekali. Apalagi tipikal kita adalah mendedam. Mudah cedera. Tidak gampang melupakan. Betul kita sudah memaafkan, tetapi kita kadang tidak bisa mengontrol diri kita. Tapi kembali, jika kita mendasarkan seperti di ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Lihatlah teladan Kristus. Ia tidak terpancing secara emosional. Betul Tuhan terluka. Terlukanya secara dalam fisik. Leo hinaan juga. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita meneladan pada kasih Kristus yang memberikan pengampunan. Mari seperti Kristus yang menghargai semua ciptaan. Demikian juga supaya kita satu hati dan satu suara. Berikan tempat kepada yang lain. Kita diciptakan untuk menjadi orang yang kuat. Tapi pada sisi yang lain, kita terbuka dan sadar akan kelemahan kita, sehingga kita terbuka pula atas bantuan dan pertolongan dari yang lain. Hari ini, kita menguji diri kita dalam pendadaran mandiri ini. Untuk apa? Menemukan kebermaknaan. Bahwa ayo rukun mengajak kita untuk kembali dalam persekutuan yang indah. Untuk berkumpul, bersatu hati di dalam doa. Seperti yang telah ditunjukkan oleh para murid
ketika Tuhan naik surga. Dan pada peristiwa Pentakosta, bukankah Roh Kudus itu berkarya ketika mereka berkumpul? Ayo rukun, usahakanlah itu dalam kehidupan kita. Maka niscaya ketika kita menerima perjamuan kudus, maka tubuh dan darah yang dari Kristus Tuhan bekerja, mengobati, melepaskan, bahkan memurnikan tubuh jiwa roh kita, supaya kita kembali menerima dan menemukan kehangatan yang sejati melalui kasih dan rahmat-Nya. Dan kita diteguhkan untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita menguji diri kita dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bahwa kami dibangunkan untuk hidup rukun. Berdasarkan pada kasih setiamu yang kau nyatakan pada kami yang tidak pernah berhenti. Ada saatnya kami kuat, ada saatnya kami lemah. Justru dalam kerukunan ini kami menemukan rahmat kekuatan itu yang darimu ketika kami terbuka menghargai yang lain. Tolonglah kami Tuhan, dan biarlah melalui pendadaran mandiri persiapan perjamuan kudus ini, kami dimampukan dan disiapkan untuk menemukan kasih dan kemurahan-Mu yang menyelamatkan itu. Kasih-Mu yang kami wartakan juga dalam kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kasih-Mu yang menyelamatkan itu juga terjadi atas kehidupan keluarga besar Eyang Putri Margono. Kami yakin Kau memberkati, menolong, dan memberikan penghiburan bagi Eyang Putri dan keluarga besar. Khususnya keluarga besar Ibu Ratih, keluarga besar Ibu Reni, keluarga besar Bapak Toto. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang besar itu, yang menopang dan memberikan harapan akan masa depan kehidupan keluarga besar ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Yohana Dewi, Bapak Elia Cruz Nugraha, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponirah, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi. Demikian juga Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Miartini Rusdi, Bapak Suprapto. Kami percaya Tuhan kasih kemurahan-Mu terjadi atas kehidupan hamba-hamba-Mu, dan Engkau menolong dan menguatkan, terkhusus untuk keluarga yang mendampingi. Kami percaya juga kasih-Mu menyegarkan, damai-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Kami percaya. Demikian juga atas setiap pergumulan kami masing-masing, Tuhan tolonglah kami. Kami yakin Engkau menguatkan dan menolong kami dalam kehidupan kami masing-masing. Dan berkat-Mu yang besar berlimpah Tuhan yang menjadi pengharapan dan sumber kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal baik dari setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami yakin Tuhan, kekuatan cinta-Mu menolong kami. Berkati juga Tuhan, kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Kami yakin kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan keselamatan-Mu terus terjadi atas kehidupan kami di GKJ Sari Mulyo. Berkati juga bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan Engkau menolong, memberkati, memberikan kesejahteraan untuk negara kami Indonesia. Demikian juga peperangan di Ukraina. Tolonglah ya Tuhan melalui kasih dan rahmat-Mu, redakan dan kembali pada damai dan kasih-Mu yang Kau nyatakan atas kehidupan di Ukraina secara khusus Tuhan. Kami percaya Tuhan, peperangan akan berhenti. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber rahmat, berkat dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya serta berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.